Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salpe, mari kita buka kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu, karya agung-Mu lah yang menyatukan kami di tempat ini. Semoga apa yang kami pelajari, apa yang kami timba dari Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak ini dapat menjadikan dasar pengetahuan iman kami selalu bertumbuh. Berkatilah kami, ya Allah Tritunggal Yang Maha Kudus. Semoga kami selalu mengajarkan apa yang berasal daripada-Mu. Dengan segala bidang ilmu yang kami pelajari ini, kami sangat membantu diri kami dan juga orang lain nantinya ketika memahami pewartaan akan iman kasih-Mu. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, materi hari ini adalah kita masuk ke, kita bisa buka ya bukunya kalau ada. Setelah kemarin saya memberikan banyak contoh tentang berbagai bidang ilmu ya. Ada pendidik, kita review dulu ya. Kita tahu ada ilmu, ada sosial, ada budaya ya. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang ilmu itu berarti kita sudah berbicara tentang ya penguasaan bidang ilmu. Jadi begini ya, yang paling utama itu ya dalam dunia sekarang ini kan ada yang disebut dengan penguasaan bidang ilmu ya. Nah, ilmu. Nah, nanti kalian dihargai karena ilmu. Misalnya kalau kalian nanti misalnya masuk PNS, dihargai itu sarjana itu 3A. Ya, tapi kalau di bidang swasta saya kurang tahu apakah dihargai dengan bidang ilmu atau kompetensi. Nah, jadi dari ilmu ini ya ada yang disebut dengan penguasaan bidang ilmu. Jadi kalau kalian belajar misalnya di sini 144 SKS terdiri atas 69 mata kuliah kalau tidak salah ya. Coba dicek atau 70 dengan nanti skripsi. Yang skripsi itu di sini mungkin masih menjadi salah satunya untuk tugas akhir ya, bisa jadi nanti salah satunya. Biasanya ada 4. Kalau untuk yang sekarang itu ada tugas project, ada tugas misalnya kalian menemukan apa ya nanti di ini, tapi masih menggunakan skripsi. Nah, dalam penguasaan bidang ilmu ini kalian akan harus memiliki kompetensi, silakan ya. Yang pertama ya, pengetahuan. Pengetahuan itu adalah kompetensi kalian. Nah, jadi dasarnya dari ilmu. Kok ini teori saja katanya. Teori itulah dia untuk memberikan pemahaman tentang pengetahuan kita. Misalnya tentang siapa Rasul yang namanya Yudas Tadius misalnya. Siapa Rasul Yakobus, Yohanes. Nah, itu ilmunya ya kan? Kalian pelajari sehingga menjadi pengetahuan kalian. Oh, baru tahu saya misalnya ya kan Yohanes itu adalah saudaranya Yakobus. Yohanes Pembaptis dan ya Yohanes saudara Yakobus itu berbeda. Nah, itu pengetahuan. Pengetahuan bisa salah kalau dasar ilmunya keliru. Misalnya apakah membuat tanda salib itu adalah ya kan tanda yang harus dibuat oleh orang Katolik, ya kan? Apakah hanya orang Katolik yang membuat tanda salib, ya kan? Apakah Kristen Ortodok tidak membuat tanda salib? Nah, kapan membuat tanda salib? Apakah tanda salib itu ya wajib dibuat? Ya kan? Nah, itu kan pengetahuan. Pengetahuan itu akan kalian implementasikan pada pengajaran. Nah, dalam pengajaran itu kalian harus mengetahui bahwa ada ilmu, ada pengetahuan. Kalau kalian tak punya pengetahuan, bagaimana mau mengajar misalnya? Ya kan? Kalau kalian tak punya pengetahuan, bagaimana kalian bisa memberikan gambaran tentang siapa itu Yesus? Jadi cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, itu adalah totalitas hidup kita. Lalu dengan segenap jiwa, ya, itu artinya jiwa itu kita diberikan oleh Tuhan, dan dengan akal budi. Akal budi itu harus terus diolah. Akal budi itu bisa sesat kalau kita salah, ya kan, ilmunya. Nah, salah ilmunya. Nah, kemudian pengetahuan ini, ilmu ini, ya kan, pasti ada penunjang-penunjangnya. Makanya ilmu itu, ya kan, dibarengi, ilmu pendidikan agama Katolik dibarengi dengan ilmu penunjang.
Kalian di sini dikasih ilmu-ilmu dasar, ya kan? Tentang komitmen kebangsaan, ada Pancasila, ada kewiraan, ya kan? Kemudian tentang bagaimana hidup sosial, ya. Bagaimana tentang berprakarya, berprakarsa, ikut reksa pastoral, ya. Jadi diolah terus-menerus, ya. Jadi kalau dalam 5 sila pastoral dasar itu, ya. Ini kan kalau kalian menjadi katekis itu harus tahu yang namanya panca, ya kan? Ya, panca pastoral dasar. Udah tahu ya? Belum, Pak. Ya, nanti kalian belajar pasdanya. Kalau di sini pasdanya memang di pres ya. Tapi kalau di IP Malang itu ada namanya panca pastoral dasar. Ada pengantar ya. Saya punya bukunya ya. Pasda, pastoral dasar. Apa itu pastoral? Pastoral itu adalah pelayanan, pewartaan. Ya, melayani, pastoral, berpastoral. Melayani, mengajar ya. Bisa dengan menasehati, bisa dengan membuat kegiatan, membina, mendampingi, menjadi mediator, fasilitator, ya kan, membuat retret, membuat rekoleksi. Kemudian yang memang sering agak sulit itu misalnya pastoral ya. Tentang kematian, ya kan, pastoral care, kalau melayani orang panti jompo, itu kan mudah, ya. Kalau mudah, tetapi sulit kalau kita tidak pernah ikut di sana. Nah, di kota Pontianak itu misalnya perawatan tentang orang-orang yang difabel misalnya, di Susteran Alma. Nanti kalian juga harus minimal mengunjungi, walaupun tidak dalam diperintahkan oleh dosen atau apa. Nah, coba misalnya 2 minggu sekali diagendakan pergi ke pastoral untuk orang tua ke Siantan itu di Jalan Budi Utomo itu ada namanya Panti Jompo Stella Maris. Nah, di situ ada ya. Jadi coba di sana. Nah, berpastoral di sana. Misalnya di tempat difabel ya kan. Ya mohon maaf misalnya anak-anak yang berkebutuhan khusus atau apa, itu ada di Susteran Alma, ya ada di Kota Baru ya. Kemudian misalnya di Panti Asuhan misalnya, nah itu ada di Batu Layang. Nah, coba cari tahu ya sehingga kalian bisa berpastoral begitu, mengunjungi. Ya, mengapa penting mengunjungi itu? Karena dengan berpastoral kita mampu untuk memberikan pelayanan yang optimal nantinya. Sehingga kita sudah terbiasa menjadi habit seorang katekis. Jadi kita bukan harus bisa semua, tetapi kita minimal mengetahui. Nanti misalnya ada orang meninggal, nah kita tahu, oh begini cara memandikan mayat, atau bagaimana caranya, dilihat. Ya. Di tempat kami, di paroki kami itu ada namanya Paguyuban Santo Arnoldus Jansen. Nah kalau ada orang meninggal boleh, ya kan kalian pergi di sana mengikuti ya para sukarelawan. Mereka berpastoral, baik melayani jenazah, melayani keluarga, ya. Nah itu, karena itu tidak bisa kita berpraktek itu pakai teori kalau pastoral care-nya. Nah, dalam pastoral dasar ini, ya, ada bukunya, biasanya sampai pasda 6 ya, tapi digabung saja dari pasda 1, 2, 3, 4, 5, biasanya 6 itu sudah implementasi, ya dibagi. Habis spidolnya ya. Nah, ini pasda ini itu ada teorinya itu. Teorinya pertama itu, ya. Saya bukan mau mengajar pasda, tetapi itulah ilmu yang harus kalian pahami. Ada yang disebut dengan refleksi, ya, atau metode, ya. Metode R, ya. Saya sebutnya metode R, refleksi atau renungan, sama. Ya, refleksi, renungan. Jadi kalian nanti akan membuat renungan. Dikaitkan dengan kehidupan kalian, kehidupan ya gereja, masyarakat, refleksi. Jadi ada bahan kitab suci, kalian harus berefleksi. Ya, saya udah lihat videonya, masing-masing sudah mulai mampu mengembangkan metode R itu berefleksi. Misalnya kita tentang hendaknya kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Nah, bagaimana kita merefleksikan itu dalam kehidupan kita? Baik berbangsa, bernegara, bermahasiswa, ya kan? Bermasyarakat, berlingkungan, ya, berpastoral, ya, metode R, refleksi. Karena apa? Kalian nanti bukan membuat homili, ya, homili itu pastor. Kalian akan memberikan renungan setiap habis pengantar atau membacakan Injil, ya. Nah,
Biasanya kan itu kita kalau di kampung itu kita mimpin ibadat komplit. Karena tidak mungkin ya kita hanya mengandalkan orang lain ya. Kemudian ada yang disebut dengan bacaan kitab suci ya. Bacaan kitab suci. Di gereja Katolik di Indonesia itu bulan kitab sucinya kan bulan 9 ya. Nah, bacaan kitab suci. Setiap hari kita harus membaca kitab suci. Sekarang membaca kitab suci tidak sulit. Saya sudah mencoba 2 bulan yang lalu, suruh minta kalian untuk membaca kitab suci setiap hari. Nah, itulah dasarnya. Karena apa? Kita tidak bisa hafal membaca kitab suci. Kita akan terus-menerus. Tetapi nanti itu sangat membantu kita ya dalam kerangka kita melakukan yang namanya tugas liturgia, kerikma, ya, martiria nanti yang kelima, diakonia, koinonia, ya kan, dan martiria. Apa itu? Itu harus hafal ya. Liturgia itu pengudusan atau menguduskan. Itu kalau tidak hafal katekis atau guru itu, ya, guru agama Katolik itu, ya kalau terbalik-balik tidak masalah. Kerikma itu pewartaan, ya kan? Kemudian berikutnya adalah koinonia itu persekutuan. Ya, berikutnya diakonia pelayanan, martiria kesaksian iman. Seperti yang saya katakan, ya. Ziarah ke Gua Maria itu apa? Itu martiria kesaksian iman. Ya. Kita ziarah di situ karena kesaksian iman Bunda Maria lah yang membantu kita memahami bahwa Allah Tritunggal yang Maha Kudus itu begitu mencintai kita. Nah, bacaan kitab suci ya. Jadi minimal kalian punya ayat kunci lah. Seperti Matius 7 ayat 7. Mintalah maka kamu akan diberikan. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah pintu akan dibukakan. Ya tidak mesti kita hafal titik koma lah ya. Minimal ada satu ayat Injil yang menjadi pegangan kalian untuk berpastoral atau berkatekese atau mengajar. Ya. Nah, itu penting lah ya dari ayat-ayat Injil itu. Ya. Jadi kalau kita tidak hafal ya coba terus Bu ya. Bacaan kitab suci. Kemudian yang ketiga, ya, ini tentang ilmu tadi ya. Kita tahu di sini ada ibadat, ya. Nah, ibadat itu diterus, ya. Hal yang ibadat terwajib bagi orang Katolik adalah misa, ya kan? Jadi misa itu adalah sesuatu yang wajib. Nah, usahakan bisa misa harian, usahakan. Dan diwajibkan misa mingguan, itu wajib. Dianjurkan misa harian, dianjurkan. Ya, ibadat. Mengapa? Karena kita ya dirawat oleh Kristus dengan tubuh dan darahnya. Nah, itulah dia sakramen Ekaristi. Nah, ini penting ya. Kemudian yang keempat ya, ini ada namanya ya pembentukan diri. Nanti kalian dapat di semester berikutnya ya pembentukan diri. Pembentukan diri itu dibentuk terus-menerus. Mazmur, ya, lektor, kalian bertugas ya. Memimpin doa, memimpin ibadat ya. Jadi kalian tidak bisa lagi hanya mengandalkan ya diam dan diam. Ada istilah diam dan mundur adalah pengkhianatan bagi gereja dan bangsa. Jadi kita tidak bisa diam, kamu sajalah, kamu sajalah. Tidak bisa. Ini akan menjadi sorotan umat. Kamu kuliah di mana? Oh, di Stakan, Pak. Di Stakan, Bu. Tolong mimpin Rosario ya. Oh, saya belum belajar itu, Bu. Oh, tidak akan bisa begitu. Ya. Kalian harus cepat berproses tuh. Itulah pembentukan diri. Makanya nanti ada retret setiap tahun, rekoleksi ya. Karena kalau kita tidak melakukan itu, kita akan hambar. Ya. Mengapa hambar? Karena kita tidak dapat yang namanya pengetahuan iman yang diperbaharui. Bukan baru ya. Pengetahuan iman itu selalu baru. Tetapi yang diperbaharui, mengapa baru? Karena dia adalah kabar sukacita. Kan baru dia. Selalu menjadi membaharui diri kita. Ketika kita ikut rekoleksi, retret itu membaharui hidup kita kan. Bukan pengetahuan yang baru. Rekoleksi retret dari dulu ya begitu. Tetapi membaharui hidup kita. Kebangunan rohani lah istilah kerennya. Pernah ikut kebangunan rohani atau ya macam-macam lah. Jadi kalau kita ikut misalnya nanti disuruh ikut kegiatan komunitas-komunitas, itu pembentukan diri. Nah ini harus. Karena
iman itu harus konsisten ya. Dan pengetahuan iman yang memperbarui diri kita itu dapat dari sharing-sharing. Makanya ada yang disebut dengan wawancara komunita atau komunitas ya, metode WK ya. Bukan WK wanita Katolik ya. Nah itu. Tua kelas spidolnya memang enggak ada ini ya, diisi lagi deh. Nah, itu ilmu ya. Ilmu kalian. Jadi mudah ilmunya nih. Tetapi ilmu itu harus bertahun-tahun membacanya. Ya. Saya puji Tuhan dapat literasi itu banyak ya. Literasi itu artinya buku ya. Jadi kalau kalian tidak membaca, siapa yang rajin ke perpustakaan setiap harinya? Belum dibolehkan. Ya, perpustakaan daerah lah, misalnya udah jadi anggota perpustakaan daerah enggak? Ya haruslah sebagai mahasiswa. Itu kan syaratnya mudah, KTM, kartu tanda mahasiswa. Perpustakaan daerah yang di Sutoyo belum diperbolehkan nggak? Belum punya KTM. Ya, semoga cepat KTM-nya keluar ya. Nah, itu nanti kalian bisa membaca. Di situ kayaknya udah ruangan AC di situ. Nah, buku-buku tentang banyak pengetahuan iman yang membarui hidup kita ya. Nah, ini ya. Nah, dalam ilmu itu ya, jelas di sini nanti kalian akan dikaitkan dengan kehidupan sosial. Enggak juga ada ini, ya. Nah, yang ini baru ya. Sosial. Ya. Jadi ada sosial. Sosial itu apa? Ya, kalau kita tahu manusia itu kan zoon politikon ya. Iya. Ya, dasar ilmunya zoon politikon kan, manusia itu adalah makhluk sosial. Mengapa manusia itu makhluk sosial? Saya dengar kesaksian seorang suster, dia usianya 80 dan 40 tahun di Afrika, di Tanzania. Dia dari Jogja, ya. Jadi dia katakan begini, ya. Kehidupan orang muda itu, dia inginnya berkumpul bersama, ya. Tetapi dia lupa bahwa kehidupan itu adalah pemberian Tuhan, anugerah Tuhan. Dan ini yang harus menjadi dasar fundamental bagi kalian, ya, para katekis yang sedang diproses ini. Kalian kan digoreng di sini di Kawah Chandra di Muko, dikaderkan untuk menjadi katekis yang handal. Kalian nanti dapat akta 4, melakukan pendidikan atau pewartaan iman di sekolah-sekolah nanti. Ya. Di sekolah negeri, sekolah swasta, bahkan diminta diperbantukan di gereja-gereja untuk memberikan macam-macam pengajaran. Dan kalau kalian tidak siap, ya, kalian akan menjadi orang yang hanya memiliki talenta satu lalu dikuburkan dalam-dalam, lalu kalian marah-marah. Ya kan? Marah-marah kepada siapa? Marah-marah kepada Tuhan. Mungkin ada yang dipaksa orang tuanya, itulah bapak mama nyekolahkan aku di sini. Aku kan maunya dulu sekolah misalnya di bidang kesehatan, jadi perawat. Padahal perawat iman itu sangat langka. Kalian kan perawat iman namanya. Ya. Perawat iman itu langka orangnya. Jadi kalau sebagai perawat iman itu kehidupan sosial kalian ya akan diperbaharui terus-menerus. Akan berjumpa dengan orang-orang baru. Makanya seorang katekis itu kalau dia tidak masuk dalam semangat spiritualitas Kristus dengan ada caranya 5 sila pastoral dasar tadi, kembali lagi refleksi, renungan, ya kan? Ya. Jadi memang kalian akan berefleksi terus. Pada saat doa malam itu kan kalian akan doa tobat. Nah, di Mada Bakti nomor 13A dan 13B itu ya. Yang biasa doa malam itu kan ada. Kalian akan berefleksi di situ. Kalian akan mendengarkan suara Tuhan. Tuhan, ini kok mengajar anak ini sulit ya, ya kan? Kok Tuhan mengajar anak SMP sulit ya, kan begitu. Kalian akan berbicara komunikasi intensif, ya kan? Intim dengan Allah melalui yang namanya refleksi, renungan itu. Nah, dan nanti ada namanya bahan kitab suci atau bacaan kitab suci yang kalian akan baca, yang akan dijawab oleh Tuhan melalui bacaan kitab suci itu. Setiap waktu Tuhan akan menjawab itu melalui perantaran banyak orang.
bahkan melalui perantaraan Tuhan sendiri. Ya. Nah, kemudian kalian akan ibadat, karena ibadat itu penting hubungan kalian. Satu-satunya sarana kita bisa berbicara dengan Tuhan yaitu doa. Tidak ada lagi komunikasi yang paling ampuh ya doa. Makanya misa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Jadi kalau kita ikut misa arwah kemarin, jadi harus dipahami itu bukan misa hari raya atau pesta. Jadi ada 5 peringatan yang di gereja Katolik itu nanti dibaca apa kan, ada hari raya, ada pesta, kan, kemudian ada peringatan, kemudian ada masa biasa dan hari biasa, memang biasa digabungkan. Nah, kalau misa hari raya semua orang kudus, itu hari raya karena semua orang kudus. Tetapi tanggal 2 adalah misa peringatan. Peringatan. Kan mengenang arwah-arwah orang beriman. Nah, itu kan kalian harus bisa menjelaskan itu. Nah, mengapa tanggal 2 ditetapkan oleh gereja sebagai misa peringatan? Itu untuk mengenang seluruh orang beriman, agar seluruh orang beriman itu yang belum suci itu didoakan melalui doa-doa dalam misa itu, karena misa itu adalah sarana penghubung kita dengan Allah melalui altar Kristus, yaitu imam. Nah itu, makanya ibadat itu penting. Bagaimana kalian kalau di kampung tidak ada pastor? Karena kalian katekis, kalian harus merayakan ibadat itu. Walaupun kalian hanya nanti mengenang tubuh Kristus saja. Merindukan, tidak masalah, sama. Wujudnya sama. Kan memang kalau perjumpaan dengan Yesus sendiri melalui fisik itu adalah sakramen. Jadi kalau kita datang ke gereja pada hari Minggu itu, kita berjumpa dengan Tuhan Allah. Nah, di situ. Nah, berikutnya dalam ilmu sosial ini kan banyak nih, Tadi saya bilang pengetahuan, kemudian di sini adalah kecakapan kalau untuk kalau kalian cakap itu mudah. Kalian tidak perlu bisa nyanyi, tetapi kalau kamu menggerakkan orang-orang, lalu orang-orang itu bisa baca not, dia akan cakap gitu. Kecakapan. Makanya kecakapan itu diraih dengan macam-macam nantinya. Nah, dalam sosial ini hubungan apa yang harus kalian lakukan? Nah, ini yang disebut dengan 5O itu yang biasa saya sebut. Yang pertama adalah otak. Mengapa otak itu penting dalam kehidupan sosial kita? Ada yang disebut dengan kecerdasan emosi, ada kecerdasan intelektual. Biasanya kecerdasan intelektual itu sesuatu yang memang berasal dari otak yang diolah. Tetapi kalau kecerdasan intelektual emosional itu adalah sesuatu yang berasal dari relasi. Makanya biasanya ini juga hubungannya dengan otak Karena kecerdasan itu semuanya adanya di dalam otak. Cuman maksudnya otak itu mengolah dia untuk kecerdasan intelektual atau kecerdasan emosional. Kalau kalian tahu itu orang jahat, itu kecerdasan otak atau kecerdasan emosional? Atau kecerdasan intelektual atau kecerdasan emosional? Kalau kita bisa ngomong bahasa daerah lebih cepat begitu, itu kan namanya kecerdasan linguistik. Ada 8 kecerdasan sebenarnya. Ada kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan linguistik, ada kecerdasan kinestetik. Kinestetik itu kalau dia misalnya nari, dia cukup sekali udah bisa nari dia. Itu cerdas, makanya orang biasanya penari, anak-anak itu belajar balet. Balet itu adalah bagi orang yang cerdas kinestetiknya, karena susah. Ada linguistik, ada kinestetik, kan? Nah, ada yang disebut dengan kecerdasan iman katanya. Tetapi nantilah kita berbicara itu. Berikutnya ada yang disebut dengan organisasi. Kalian menggabungkan diri kalian di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri, itulah organisasi kalian sekarang, maka disebut
kartu tanda mahasiswa. Kalau organisasi itu kan ada kartu tanda anggota. Kalian punya KTM nantinya, organisasi. Makanya kalian bersosialisasi di sini. Kalian mengenal misalnya semester ya, sekarang semester 7. Karena enggak ada semester 9 di sini. Paling tinggi semester 8. Yang lainnya itu adalah tambahan. Dia mengulang atau masih menggarap skripsinya. Saya ketemu dengan senior kalian kemarin waktu pas pembukaan Pesparani itu, dia tinggal di Jakarta, lalu enggak diselesaikan ya. Ya itu tadi saya katakan, orang lupa. Ya. Organisasi yang harus dia selesaikan di Stakan ini adalah menyelesaikan pendidikannya. Walaupun dia organisasinya bagus di luar, tetapi organisasi di sini dia harus selesaikan. Jadi kesarjanaan itu menyelesaikan ya tahapnya ya sampai wisuda. Dan kalian mendapat ya kan surat pintar dari negara, itulah ijazah. Yang kalian nanti akan ya kan gunakan untuk kesejahteraan kalian. Entah mau jadi apalah terserah, mau jadi caleg, mau jadi kepala desa, mau misalnya menjadi guru silakan. Nah itu. Nah, jadi ya berikutnya ada yang disebut dengan ya omong. Nah ini susah nih kalau kalian tidak bisa omong nih. Walaupun kalian terbata-bata ngomong lah. Saya punya saudara sepupu itu dia guru agama PNS. Dia ngomong pun waktu SD sekedarnya, SMP sekedarnya, SMA. Ya karena dia tinggal di rumah saya, ya ngomong ya begitu-begitu saja. Ya kan? Bahkan waktu dia kerja dengan saya, waktu di Bengkayang, ya begitulah. Tetapi setelah dia kuliah, walaupun dia mimpin ibadat terbata-bata, tetapi dia sudah sarjana. Nah dia sekarang guru. Ya itu diolah. Maka tadi, ya omonglah. Ya. Kalau kalian kurang ngomong, ini susah. Ya, segala sesuatu masalah itu ya penting diomongkan. Misalnya tidak punya beras misalnya kan, diomongkanlah dengan kawannya sehingga kawannya bisa kasih beras atau pinjamkan beras atau jualkan beras ya. Nah, ya bagus lah, itulah omong tadi. Ya kan? Kalau kalian beli beras di Alfamart itu 72.000 dengan kawannya mungkin sekilo 10.000 kan begitu. Oh 12. Ya kan? Jadi ya kan? Ya terserah lah. Kalian mau jual berapa kan? Kan enggak ada di Alfamart jual, palinglah di toko-toko kelontong jual beras kilo kan. Kita anak kos ya sekilo lah berasnya kan. Tapi palinglah kalau kita makan kuat bisa 1 hari habis tuh. Ya kan? Kalau bagi orang yang bekerja keras kan, oh katanya. Karena lauknya kurang kan. Enggak pernah jadi anak kos kan. Ya kan? Kalau lapar kan ya goreng nasi kan. Minimal lah. Nah ini mungkin banyak yang tidak paham kali. Oh katanya sekilo bisa habis. Ya bisa habis bagi yang memang kalau badannya sebesar ini. Ya. Oh enggak juga. Ya kan pagi makan. Ya. Siang makan, sore makan, tengah malam lapar makan. Oh ya. Nah itu tadi. Ya omong. Berikutnya yang keempat apa? Nah ini dalam kehidupan sosial itu pasti harus obral lah. Obral ya. Anak saya ini sarjana nih, iya kan begitu, pasti kan. Kemana Pak? Oh mau acara wisuda anak saya. Oh kan pasti. Kan itu bagian dari obral kan. Wih udah sarjana anak saya nih. Anaknya sarjana loh kan. Cantik lagi. Bagus kamu nikah dengan dia. Kamu kan sarjana. Kalau enggak pernah dikenalkan anaknya, adakah anak gadis orang tua ini ya? Ya kan? Rupa ada anak bapak yang sarjana ya. Cantik lagi. Ngapa enggak kenalkan begitu? Ya, apa kata Yesus? Ya kan? Masa ya terang itu ditaruh di dalam gantang? Hendaknya terang itu bercahaya, ditaruh di kaki Dian. Ya kan? Bukan kita jual diri dalam artian apa, tapi kita, oh anak saya katekis loh, ya kan? Bagian dari promosi begitu, ya. Kan nanti kalian kalau misalnya mau ngajar di sekolah, saya katekis loh, saya punya ijazah. Kalau ngeramal,
apa? Ngelamar itu apa? Kita ngobrol diri kan? Iya. Kita melamar itu ngobrol diri. Kita tulis lamaran, yang terhormat, ya kan, kepala sekolah atau yang terhormat kepala dinas, yang terhormat misalnya yayasan misalnya kan. Kita ngobrol diri dengan segala CV kita, ijazah kita begitu. Jadi kalau udah tamat nanti jangan hanya berpikir, ya ada beberapa yang kerja di CU nih yang tamatan dari STP 1 Agustinus yang sekarang stakan ya. Ya. Dia kerja di CU, bisa kok. Punya kompetensi kok, cakap kok. Mengapa? Itu tadi saya katakan. Basicnya berasal dari mana? Nah, dari obral tadi itu. Ya. Jadi jangan kalian datang tamat. Banyak di antara kakak-kakak tingkatnya atau alumni-alumni yang ketika dia pulang ke daerah dia tidak melapor ke Bimas Katolik. Itu dulu waktu saya di Bengkayang itu, kok kamu tidak ngelapor? Bagaimana lah Pak, saya kerja di toko pupuk. Ya kalau kamu ngajar di toko pupuk, di sekolah oke, tapi kalau misalnya kamu ngelamar, ya, atau misalnya kerja di toko pupuk, ya tetaplah, kamu harus beritahu lah. Ya kan, bahwa ada sarjana sekian banyak di kabupaten ini, Landak misalnya, Sanggau, Skadau. Di mana datanya? Selain kalian melapor buat dulu kami kartu kuning ya. Kartu kuning itu ke Departemen Tenaga Kerja. Ya. Nah, sekarang itu untuk mengetahui berapa jumlah pengangguran ya. Sarjana berapa, SMA berapa, SMK berapa, diploma berapa. Ya. Kemudian kalau kita nanti pulang ke daerah kita lapor ke Bimas Katolik. Ya kan, bisa jadi ada sekolah kosong. Oh ini ada sekolah kosong dek, mau enggak kamu di sana? Jangan nanya gajinya berapa. Kalau nanya gajinya berapa ya pasti ketika kamu honor di negeri ya gajinya ya biasa-biasa saja. Bahkan mungkin banyak guru honor itu gajinya itu tidak cukup untuk kehidupan dia 1 bulan. Lebih banyak dia ditutupi dengan hasil kebunnya, ya hasil sawahnya, hasil peternakannya. Tapi dia tetap jadi guru. Mengapa? Status sarjana. Ya kan? Kan orang enggak nanya, honor ke PNS kan enggak. Pak guru aja taunya di kampung kan. Nah. Jadi itu, kalau kalian enggak obrol ini susah. Berikutnya ada yang disebut dengan otot. Nah, otot ini kerja nih. Ya. Otot itu kerja. Jadi jangan pernah malu kalau misalnya kalian itu ya bekerjanya ya harus kerjalah. Nanti kalian udah jadi sarjana kan itu. Persoalannya sering di situ. Mau kalian ibu rumah tangga, mau kalian itu misalnya mengajar atau apa ya tetap kan. Nanti kalau kalian berumah tangga ya harus masak, kan begitu kan. Ya tetap bekerja kan, antara anak sekolah itu kan bagian dari bekerja. Ya. Banyak profesi yang akan kalian lakukan nanti kalau kalian berumah tangga. Yang ibu-ibu ya apa yang kalian lakukan? Menyusui, kemudian membesarkan anak, ya kan? Menjadi pembantu rumah tangga juga, menjadi koki juga, menjadi tukang urut juga, ya. Menjadi tukang masak juga, menjadi tukang cuci juga, pokok jadi pembantu juga kan? Apakah itu kodrati? Tidak, itulah otot tadi, bagian pelayanan. Banyak orang pikir, coba kalau misalnya gaji suaminya hanya cukup untuk 30 hari, lalu gara-gara ndak mau ya tangannya kasar, lalu nyewa pembantu, ujung-ujung ya 15 hari udah ndak cukup, ya kan? Nah itu kan tetap harus dilakukan. Mandiri ya, maka kata Santo Paulus itu, kalau ndak kerja jangan makan, ya itu luar biasa Santo Paulus. Ya, Santo Paulus itu dia bekerja, buat tenda dia. Mana ada dia meminta mengemis? Ya. Coba kalian lihat pastor, bruder, suster. Di sini ada pastor kan, S3 mengajar. Ya, bekerja. Dia tidak hanya mengandalkan umat, minta duit umat, kan enggak gitu. Ya kan? Misalnya suster ya di sini kan ada yang ngajar nih, ya, S2 ke S3 dia kan. Dia dikasih pendidikan.
ya, bekerja. Walaupun dia jadi biarawan biarawati, dia bekerja, ya, dapat uang untuk memenuhi ya biaranya, distorkan ke biara, bukan untuk dirinya. Ada yang bekerja, ya, itulah pengetahuan-pengetahuan, makanya disebut persaudaraan mereka. Ya, kalian bisa lihat biara-biara itu bisa bertahan bagus itu karena apa? Karena mereka bekerja. Ada yang membuka sekolah, ada yang bekerja di ya ngajar dan sebagainya. Ada yang pelayanan, ya. Nah, begitu juga kalian. Kalau kalian tidak melakukan pekerjaan itu, ya akan sulit. Nah, selanjutnya, saudara-saudara yang terkasih, nih nanti kalian akan berhadapan dengan yang keenam nih, ongkos. Ya. Ongkos. Apapun yang kalian lakukan nanti ini, ya, tetaplah semuanya ada ongkosnya, ya. Kalau kalian misalnya di kampung, kalian mimpin ibadat, minimal kalian dikasih sayur, ya. Jangankan itu, saya di kota saja mimpin ibadat dikasih sayur. Ya bukan enak, itulah tadi saya katakan. Kalau kita beli sayur itu udah berapa? Ya? Mana 5.000? Kalau misalnya sayur sop, ada dagingnya lagi, wow, ya. Ya memang begitulah dia. Ya. Nanti kalau kalian nanti melakukan pelayanan di kampung-kampung, jangan harap kalian itu ya bisa dikasih sayur, kue, ya kan? Ya puji Tuhan, haleluya lah. Jangan kalian lalu, nah itu kan ongkos itu bisa berupa barang dan bisa berupa uang. Ya kan? Nanti kalian mesti, ya kalau enggak punya ongkos susah memang zaman sekarang. Kalau dulu jalan kaki, ya masih lah. Kalau sekarang kan pasti ada ongkosnya. Nah makanya, ya ilmu yang kalian lakukan itu harus punya pengetahuan dan kecakapan. Ya. Nah selanjutnya, ya ada dasar di situ. Nah nanti kita berbicara tentang dasar. Dasarnya jelas, ya. Dasar kita adalah Yesus Kristus. Nah, itu tidak bisa dibantah. Dan ilmu sosial dasar itu. Kita bicaranya tentang katekis ya. Bukan ilmu sosial dasar misalnya keteknikan atau misalnya ekonomi. Nah kalau dasar gitu itu adalah Yesus Kristus. Yesus itu segala-galanya begitu. Pokoknya, fundamentalnya. Nah yang kita laksanakan itu adalah kasih. Nah maka dalam ilmu sosial dasar itu yang udah kita akan bahas sampai ke, ya, kan kalau kita lihat di situ, ya, misalnya pendekatan interdisipliner, apa tuh? Nanti kalau dalam MIT, kalau kalian tidak tahu, pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang, ya, ilmu serumpun yang relevan atau tepat guna secara terpadu. Misalnya nanti kalian di sini kan ada nanti belajar kewirausahaan ya kan? Kamu lihat dia itu umat itu banyak ya punya ayam kampung, ya kan? Apa yang kalian lakukan untuk dia bisa mandiri? Ya, pasti kalian promosikan kan? Wih di kampung itu mereka banyak pelihara ayam kampung, kan dibeli nanti sama orang. Nah itu namanya pendekatannya dengan metode ya pendekatan ekonomi ya. Jadi kalian tidak hanya mempromosikan di kampung ini rajin ke gereja begitu, tetapi juga harus mampu mereka untuk mandiri. Misalnya kalian lihat di situ mereka punya kerajinan tangan. Kalau kita lihat itu ya, rosario yang dari kayu misalnya, itu kan lebih tahan ketimbang plastik kan. Nah, padahal kita bisa buat untayan itu kan rosarionya. Padahal kayunya dibuang-buang, ya, kayu bengkirai itu dibuang. Tapi kalau
Kalau kalian pergi ke Bandol, itu kayu pendek segini itu disimpan di gudang. Ya kan? Itu pasti ada gunanya, bisa dibuat salib, bisa dibuat gelang, ya, dirangkai, diolah. Nah, ini pendekatan interdisipliner ini penting. Jadi bagi yang punya kecakapan nukang, ya, bisa jadi kalian nanti katekis plus nukang. Apa yang dilakukan oleh Santo Yosef? Ayah Yesus tukang. Yesus, ya, Yesus belajar dari bapaknya, buat meja, ya kan, buat furniture, ya. Jadi kayaknya, ya, bukan Bapak Yesus pengusaha, ya. Apa yang dilakukan Bunda Maria? Ibu rumah tangga, mencuci, memasak, ya kan? Yesus sering membantu ibunya memasak. Ya coba kalian perhatikan kalau misalnya kalian nonton, ya, filmnya lah, kalau visualisasinya tuh, ya. Apa yang dilakukan Yakub dengan ibunya Ribka? Dia senang membantu Ribka, makanya Ribka sangat mengasihi Yakub. Sehingga sampai-sampai, ya, bukan dia pilih kasih dengan Esau juga, tidak. Tapi kan ada anak yang sangat dekat dengan ibunya. Sampai-sampai Ribka itu berkehendak, ya, semoga Yakub yang dapat berkat bapaknya, karena kembar kan. Nah, itu tadi keterampilan kecakapan itulah yang akan membantu, ya. Apa yang kalian lakukan itu. Nah, kita lanjut di situ. Ada yang multidisipliner. Masalah yang kalian akan hadapi adalah kalian pewartaan akan menghadapi situasi kemiskinan. Ya. Kemiskinan. Nah, apa yang terjadi kalau orang miskin? Ya, kalau orang miskin yang tidak punya uang. Hah? Ya bagaimana masalahnya nanti? Ya. Kalian akan berhadapan itu. Makanya ada CU. Dibuatlah CU tuh. CU itu kan di pusat damai itu dulu PSE-nya. Ada pemberdayaan, ya, sosial ekonomi namanya. Nah, kemudian, ya, ini kita mau review dulu sebelum kita masuk, ya. Di bab 2 itu ada manusia dan kebudayaan, ya. Ada manusia dan kebudayaan. Kita tahu manusia dan kebudayaan merupakan salah satu ikatan yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan ini, ya. Katanya udah ini nih, udah buat resume tapi kok enggak ada koneksivitasnya. Lupa, ya. Nah, kita tahu bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk hidup. Jelas, ya? Dalam kitab Kejadian bab 1 itu dijelaskan. Lalu di situ ada pengertian kebudayaan, ya. Kita tahu kebudayaan itu berasal dari kata budi. Ya, budi, budaya dalam bahasa Sanskerta yang berarti akal. Cintalah Tuhanmu dengan segenap akal budimu, ya. Jadi akal budi, ya, bahasa Sanskerta, budi saja budaya itu sudah berarti akal. Jadi kalau akal budi itu artinya kita mencintai Tuhan dengan kebudayaan. Ya, cuman memang itu terjemahan umumnya, ya, terjemahan bebasnya. Jadi kebudayaan dari kata budi dan daya. Budi adalah akal yang merupakan unsur rohani dalam kebudayaan, sedangkan daya berarti perbuatan atau ikhtiar sebagai unsur jasmani. Otot tadi, ya. Jadi begini, kalian belajar ilmu sosial dasar, tujuannya kalian harus memahami bahwa apa yang kalian lakukan nanti menjadi katekis itu, ya, kalian akan yang membangun yang namanya membangun masyarakat rohani dan membangun masyarakat sosial. Ya, masyarakat rohani kalian 100% Katolik, 100% Indonesia itu masyarakat sosial namanya. Itu yang kalian akan laksanakan. Ya. Jadi 100%. Ya. Katolik, ini yang kalian ciptakan generasinya 100% Indonesia. Ya, dasarnya jelas di situ, ya. Dasarnya adalah, ya, Yesus Kristus kan.
Nah, nanti refleksi kita tentang Yesus, bacaan kita suci kita tentang Yesus, siapakah Allah itu? Ibadat kita adalah ibadat yang disempurnakan atau ibadat yang berasal dari Yesus Kristus. Ya, pembentukan diri kita karena Kristus. Wawancara komunitas kita atau sharing iman kita karena Kristus. Jadi yang kalian beritakan adalah Kristus. Tetapi dalam masyarakat sosial atau masyarakat yang berbangsa dan bernegara, kita membangun yang namanya bonum commune, kesejahteraan umum. Ya. Nah, bonum commune. Nah, itu yang disebut dengan kebudayaan yang kita harus bangun terus-menerus. Nah, bonum commune itu kesejahteraan umum. Kan tidak mungkin misalnya, kalau kalian bangun jalan atau misalnya kalian membuat ya jalan itu, tiba-tiba kalian bertengkar lalu jalannya tidak lewat tetangganya, kan tidak mungkin. Padahal kalian harus melewati rumah tetangganya. Atau jalan kalian diaspal, jalan tetangga kalian tidak diaspal. Becek dia, mobil kita pun kotor. Ya kan? Maka kata Tuhan, jelas. Tuhan menurunkan hujan bagi yang baik dan yang jahat. Bahkan disebut bagi yang jahat dan yang baik. Ya kan? Jadi orang bisa merasakan hujan itu. Nah, jadi jelas kebudayaan itu beraneka ragam, kebudayaan itu diteruskan melalui proses belajar, kebudayaan itu terjebar, ya, terjabarkan dari komponen biologi, psikologi, sosiologi, dan eksistensi manusia. Kebudayaan itu berstruktur, kebudayaan itu ya terbagi dalam aspek-aspek, kebudayaan itu dinamis, nilai-nilai dalam kebudayaan itu relatif. Nah, ini penting untuk diperkuat ya. Nah, nanti kalian lanjut ya. Kan udah resume semua nih. Ya kan? Jadi kalau udah resume semua, saya pikir kalian sudah memahami. Ya. Jadi dalam review kita itu budaya berfungsi untuk membantu manusia. Maka tadi kalau kita bicara tentang ilmu sosial dasar, ya, budaya itu berfungsi untuk membantu manusia. Siapa yang katakan? Bronislaw Malinowski, ya, seorang antropologi kelahiran Polandia, menyatakan bahwa manusia mempunyai kebutuhan bersama, baik yang bersifat biologis maupun psikologis. Jelas ya? Siapa yang menyebutkannya? Bronislaw Malinowski. Nah, jadi sudah merupakan tugas budaya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, ya. Kemudian ada antropologi orang Indonesia Parsudi Suparlan mengatakan bahwa budaya berfungsi sebagai pedoman hidup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia menurut ya Paddington. Parsudi Suparlan mengklasifikasikan kebutuhan hidup manusia ke dalam 3 jenis. Apa itu? Kebutuhan primer, kan? Kemudian kebutuhan sekunder, kebutuhan integratif atau integratif, ya. Apa itu kebutuhan primer? Merupakan kebutuhan hidup yang paling mendasar karena kebutuhan fisik manusia. Nah, ini. Manusia akan mati atau punah apabila kebutuhan semacam ini tidak terpenuhi, ya. Contoh kebutuhan primer antara lain kebutuhan akan makanan, minuman, ya. Atau kebutuhan fisik yang lain seperti kebutuhan seksual yang bertalian dengan reproduksi. Nah, saya cerita tentang kebutuhan seksual. Walaupun kalian belum ya berpasangan. Itu kebutuhan primer ya. Kalau menurut ilmu sosial dasar atau ilmu budaya sosial dasar. Hah? Ya, itu kebutuhan primer. Jadi hati-hati kalau kebutuhan primer itu tidak tercukupi. Jadi begini, kalau kamu punya suami atau punya istri, kebutuhan seksualnya tidak tercukupi, itu akan berdampak signifikan. Ya. Ini kan kalian kan sudah dewasa ya. Kalian berbicara nanti. Jadi ada yang curhat itu misalnya. Ya, makanya dalam gereja Katolik itu jelas. Ya. Jadi kalau orang yang impoten sejak lahir itu memang ya tidak bisa ya. Artinya dia tidak bisa mencukupi kebutuhan lahiriah atau batiniah istrinya. Ya. Tetapi begini, bukan impotennya ya karena kecelakaan, itu dalam suka dan duka. Tapi kalau dia ya
memang tidak bisa kawin karena cacat dalam kandungan. Nah, itu kan ada pemeriksaan itu. Ini yang salah Pak. Eh? Ini yang salah. Yang salah. Kan kalau cacat dari lahir. Ya, dia kan cacat dari lahir. Ya kan? Jadi ya, perkawinan itu bisa dianulasi, dibatalkan karena dia tidak bisa, ya kan? Atau memang kalau dia misalnya begini, dia disengat listrik pada saat malam pengantin, itu dia dalam suka dan duka. Ya. Kok kacau? Kan kita tidak tahu. Itu contoh. Nanti ada moral seks dalam perkawinan loh. Moral perkawinan ya. Ya, terserahlah mau pakai namanya etika kah, moral kah, ya kan? Yang jelas begini, sebagai seorang katekis, sebagai seorang Katolik, pikiran tuh bisa jahat, tetapi jangan sampai perbuatan yang jahat. Ya, harusnya pikiran itu jangan jahat, ya kan? Dah, saya cerita filsafat nih, ya. Makanya hendaknya kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Tahu cerdik enggak? Hendak bisa diartikan begini. Hendaknya kamu berpikir seperti setan dan bertindak seperti malaikat. Paham enggak? Nah, jadi kalau kamu misalnya udah, ini suami istri nih kan, pasangan Katolik. Lalu kamu misalnya selingkuh, itu kamu tak bermoral namanya tuh. Pak langsung tak bermoral. Iyalah, karena moral perkawinan Katolik itu jelas. Ya kan? Monogami. Kawin berkali-kali tapi hanya satu orang itu. Kawin berkali-kali. Nah. Yang menikahnya satu kali. Kawinnya berkali-kali. Kawinnya berkali-kali. Paham nggak sih? Paham, Sam. Kawin. Karena itu kebutuhan primer namanya. Mengerti ya? Oke. Mengerti ya? Nah, saya cerita ini karena mungkin banyak masalah itu karena itu. Ya.